Apa itu qiyas? Qiyas adalah ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Qiyas itu apa sih? Qiyas artinya menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok, ya, menyamakan cabang dengan pokok dalam hukum karena adanya persamaan illat. Karena adanya persamaan apa? Hah? Illat. Perhatikan, illat, bukan ulat ya Pak ya. Illat. Jadi qiyas itu apa? Menyamakan cabang dengan pokok dalam hukum karena adanya persamaan illat. Oke. Dalam masalah hukum, qiyas berlaku, Pak. Qiyas hanya berlaku dalam masalah apa? Hukum. Dan itu ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini pendapat para sahabat seluruhnya. Rasulullah SAW pernah pakai qiyas nggak pakai? Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah lalu berkata, "Hai Rasulullah, saya kulitnya putih, istri saya kulitnya putih, kok anak saya hitam ya?" Artinya sahabat ini merasa ragu, jangan-jangan istri saya serong ini. Apa kata Rasulullah? "Kamu punya unta?" "Punya." "Unta kamu punya anak-anak?" "Punya ya Rasulullah." "Ada enggak anak unta kamu yang berbeda dengan warna kulit orang tuanya?" "Ada ya Rasulullah." "Kok bisa terjadi seperti itu?" "Ya mungkin nenek-nenek moyangnya ada yang pernah warnanya seperti itu." Ya, kata Rasulullah, ini juga sama. Mungkin di antara bapak-bapak kamu dulu ada yang hitam. Ya, Masya Allah. Di sini Rasulullah mengkiaskan dengan apa, Pak? Unta. Berarti di sini Nabi pakai kias nggak, Pak? Pakai kias. Ya. Dan kias itu, Pak, tadi sudah kita sebutkan apa tadi? Menyamakan cabang dengan pokok karena ada persamaan ilat. Ya, menyamakan dalam apa? Dalam hukum. Berarti qiyas itu ada 4 rukun. Rukun yang pertama apa? Cabang yang akan dikiaskan. Ya. Rukun yang kedua apa? Pokok yang menjadi dasar qiyas. Rukun yang kedua apa? Pokok yang akan menjadi dasar qiyas. Rukun yang ketiga, hukum. Entah itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Apa? Hukum yang merupakan 5 hukum itu. Apakah wajib atau sunnah? Kita kan tujuan qiyas itu untuk mengetahui hukumnya apa. Ya hukum akhir, pasti. Ya. Artinya hukum yang ada pada cabang. Paham tidak? Hukum yang akan kita kiaskan itu. Nanti kita akan berikan contoh ya, biar jelas ya. Rukun yang kelima lagi. Yang keempat, adanya ilat. Adanya persamaan ilat. Apa sih ilat? Ilat itu didefinisikan oleh para ahli usul fikih wasfun dhahirun mundhabitun ghairu mulghan. Sifat yang tampak dan tetap dan tidak ditolak oleh syariat. Sifat yang apa? Yang tampak dan tetap dan tidak ditolak oleh syariat. Contoh misalnya, dengerin, jangan tidur ya.
Antum jangan karena anak nggak pakai kacamata antum enak-enak tidur, Pak. Ya. Tadi apa? Sifat. Terus? Yang tampak. Terus? Yang tetap. Terus? Dan tidak ditolak oleh syariat. Contoh, arak. Ilatnya arak diharamkan kenapa? Kenapa sih Allah mengharamkan arak? Oh, ilat yang tampak apa? Memabukkan. Ya, sifat bukan sifat. Tetap tidak? Tetap. Kalau ada orang bilang begini, ilatnya arak karena warnanya merah. Tidak tetap, karena ada arak yang warnanya selain merah. Ya, berarti itu tidak tetap namanya, Pak. Berarti syarat ilat itu harus tetap. Ya, stabil dia. Dan tidak ditolak oleh syariat. Oh, berarti arak itu ilatnya memabukkan. Berarti semua yang memabukkan hukumnya sama dengan apa? Arak. Sekarang kita cari deh, ada nggak dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang narkoba, Pak? Ada? Nggak ada. Ya. Maka orang yang suka narkobaan bilang, mana dalilnya Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Nggak ada narkoba. Ya. Kita katakan maaf mas, narkoba itu merusak akal tidak? Memabukkan tidak? Karena mabuk itu menghilangkan akal, hakikatnya. Narkoba menghilangkan akal tidak? Ya, berarti ilatnya sama tidak? Sama, hukumnya sama tidak? Sama. Berarti narkoba ini cabang. Ya. Yang menjadi pokok yang akan kita jadikan dalilnya apa? Arak. Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil. Ilatnya sama, sama-sama memabukkan. Hukumnya sama, sama. Apa hukumnya? Haram. Ada enggak dalilnya rokok haram? Memang ada dalam Al-Quran rokok haram gitu, enggak ada? Enggak ada. Dalam hadis ada Nabi mengatakan rokok haram. Emang di zaman Nabi udah ada rokok? Masalahnya enggak ada. Kalau di zaman Nabi ada sih jelas ada, Pak. Masalahnya di zaman Nabi enggak ada rokok. Rokok itu baru muncul di zaman belakangan nih. Berarti untuk menghukumi rokok butuh qiyas. Kita harus cari pokoknya dalilnya dulu apa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan pada arak dan judi itu terdapat dosa dan terdapat manfaat-manfaat untuk manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya kalau mudorotnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya gak boleh. Sekarang rokok manfaatnya lebih besar apa mudorotnya? Bahkan rokok gak ada manfaatnya sama sekali, mas. Kalau arak, tabib-tabib Cina masih pakai arak tuh Pak, buat pengobatan. Tapi nggak ada tabib Cina pengobatan pakai rokok. Nggak ada. Memang rokok 0% manfaatnya. Isinya semua mudorot. Lebih berat diharamkan. Cuma masalahnya yang berfatwanya ngudut juga Pak. Nggak bakalan haram. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudara-saudaraku, inilah yang disebut dengan qiyas. Dan qiyas ini Pak, kata para ulama, kata Imam Syafi'i, itu seperti bangke. Loh, kok seperti bangke? Selama masih ada makanan yang halal, gak boleh makan bangke. Tapi kalau sudah tidak ada makanan yang halal, terpaksa makan bangke. Demikian pula qiyas. Selama masih ada dalil dari Al-Quran dan hadis, nggak boleh pakai qiyas. Tapi kalau sudah tidak ada dalil lagi, nas,
Misal kita sedang bahas masalah yang baru muncul di zaman sekarang ini, nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dan hadis pun nggak ada nasnya. Berarti mau tidak mau kita harus mencari apa? Yang ditunjukkan oleh dalil ya, yang ilatnya sama dengan permasalahan yang sedang terjadi di zaman sekarang.